Ya, Anda tahu tidak? Bukan hanya virus COVID-19 yang bermutasi, dosa daging itu juga bermutasi. Anda harus mahir dan pintar. Kadang-kadang dalam situasi doa-doa tertentu, Anda tidak sadar bahwa daging itu dia bermutasi. Dia bisa merubah sesuatu, membuat Anda punya doa-doa itu jadi kebal buat dia. Di dalam Roma 7 bilang, Paulus bilang, aku mendapati hukum ini dalam diriku. Tapi kalau Anda menjalani Anda punya hidup, Anda akan lihat bahwa penjelasan tuh firman yang disampaikan melalui Paulus itu cuma sedikit. Nanti kalau Anda jalani baru Anda lihat banyak hukum-hukum dalam diri kita yang bukan satu. Itu banyak. Dan kalau kau tidak menguasainya, dia akan membuat hidupmu tidak kudus sekalipun kau rajin ke ibadah. Anda tahu tidak, tiap hari setan-setan itu mereka bekerja. Kalau mereka lihat di ibadah itu ada kesembuhan, ada sesuatu yang terjadi begitu, ada hadirat Tuhan, mereka selalu memata-matai dan mereka selalu mempelajari, memberikan serangan. Kalau ibadah itu tidak mengandung suatu keuntungan, kata keuntungan artinya menjadikan kita rohani, menguduskan kita, membebaskan kita dari tekanan, dari utang, setan tidak pusing dengan Anda punya ibadah. Setan tidak takut. Karena setan itu dia mempelajari Anda punya doa, ya. Nah, dia selalu mempelajari Anda punya doa. Dia tahu jebak Anda supaya Anda tidak pernah menemukan hadirat Tuhan. Oleh karena itu, rajin-rajinlah berdoa. Kita punya musuh ini tidak terlihat. Ya, memang dia tidak punya senjata kayak kita. Tapi dia bisa menipu kita karena dia tidak terlihat. Cara dia menipu kita dengan apa? Keadaan yang kita alami, tantangan yang kita hadapi, serangan yang kita hadapi. Makanya ketika Tuhan Yesus di padang gurun, pada hari yang terakhir, hari yang ke-40, laparlah Yesus. Lalu datanglah iblis mencobai dia. Jika engkau anak Allah, rubahlah batu itu menjadi roti. Nah, iblis tidak datang ketika kau masih kuat. Iblis tidak datang ketika Tuhan Yesus masih kuat. Iblis itu datang ketika kau tidak berdaya. Kau mulai rasa lapar. Kau mulai tidak punya beras di rumah. Uangmu mulai berkurang. Iblis mulai datang mencoba engkau. Rubahlah batu itu jadi roti. Korupsi sedikit. Korupsi banyak. Bikin hal-hal yang tidak-tidak. Iblis punya kerja seperti itu. Jadi Anda harus hati-hati, berjaga-jaga. Ya, kalau kelebihan kita berjaga-jaga, karena jangan sampai kita tinggi hati atau sombong. Kalau kekurangan kita berjaga-jaga, jangan sampai kita mencuri. Itu makanya Daud bilang apa? Berilah apa yang menjadi bagianku. Jangan beri berlebihan, supaya jangan aku melupakan engkau. Tapi jangan membiarkan aku dalam kekurangan, supaya jangan aku mencuri. Jadi kalau siapa yang berlimpah-limpah, berjaga-jaga supaya jangan melupakan Tuhan. Kalau siapa yang kekurangan, jangan sampai dia mencuri. Jadi dua-dua itu harus tetap berjaga-jaga. Dalam situasi apapun, Anda harus berjaga-jaga. Jangan suka pandang enteng. Saya bilang sama Anda perhatikan saya. Kita beriman sesuatu datang untuk kita atur, bukan untuk kita hambur-hambur. Karena iman itu bukan sulap. Kalau dia datang Anda atur. Nah, tanggap sedikit tentang itu yang tadi saya ceritakan, bahwa iblis punya kerja begitu,
supaya kita paham, ya. Kalau kena serangan begini, doa harus bagaimana? Penyembahan atau harus bagaimana? Kalau tidak ada serangan, Anda berdoa gampang-gampang naik tembus. Begitu ada serangan, berdoa itu susah. Apa yang saya buat supaya saya bisa tembus begitu? Mesti pintar-pintar, karena setiap waktu, setiap hari setan itu menyerang Anda punya keselamatan, menyerang Anda punya hati. Makanya firman Tuhan bilang apa? Kerjakanlah keselamatanmu. Jadi pelajari baik-baik, karena nanti ketika Anda bertumbuh di jenjang tengah atau ke atas itu akan ada banyak peperangan yang bisa bikin Anda gugur. Oleh karena itu Anda harus mahir di dalam peperangan, mahir di dalam pencobaan. Anda mesti mahir. Kalau tidak, setan akan menipu Anda. Contoh, Anda pakai kartu kredit, terus Anda berpikir begini, nanti ke depan kan saya diberkati. Itu setan itu ngomong itu. Itu setan itu. Dan kalau itu kejadian 2-3 kali, itu setan. Dan karena Anda tidak sadar, Anda pandang enteng, kemudian Anda terjerat dengan kartu kredit. Itu setan itu. Tapi Anda tidak tahu. Saya bilang begini, kau tahu tidak? Untuk orang baru, setan itu bicara besar karena dia tidak tahu bahwa itu suara setan. Dia pikir itu suara dari dirinya. Untuk orang-orang seperti kami ini, setan tidak akan bicara sebesar itu. Karena dia tahu kalau dia bicara sebesar itu, kita akan tahu bahwa itu setan. Dan kita akan usir dia. Dan dia akan berbicara ke dalam dirimu dengan cara yang dapat dipercayai oleh orang yang dia bicarai. Mulai dari cerita yang paling halus sampai yang paling masuk akal. Setan itu. Kalau dia pelajari engkau, kau harus pelajari dia juga. Kalau tidak, suatu waktu kau akan hancur. Seperti saya mau bilang buat Anda kalau tidak pernah berdoa atau jarang berdoa atau berdoa bodoh-bodoh sekali, suatu waktu arah hidup Anda gampang diarahkan oleh setan. Akan dialirkan kemana dia mau. Yang mengarahkan hidupmu itu Roh Kudus, Roh yang mengalir di dalammu ketika kau rajin berdoa menyembah Tuhan. Ketika kau berhenti di tengah jalan, kapanpun itu setan akan mengaliri atau membelokkan arah aliran hidupmu ke jalan yang salah. Tapi ketika kau rajin berdoa, Roh Kudus akan terus memancarkan kehidupan yang benar ke dalam hidup. Maka kemarin saya ada bilang sama satu orang, saya bilang begini, kalau kau punya kelemahan dalam dirimu saja kau tidak tahu dan tidak kenal, dan kau terus membuat dia bertumbuh kuat dalammu, seumur hidupmu kau akan tukang alasan. Dan kau akan begitu terus sampai kau mati. Belajar itu untuk koreksi diri. Kalau memang kurang itu akui. Belajar mengakui itu bagus supaya merendahkan diri, ego turun. Kita kalau tidak mau mengakui sesuatu yang salah dalam diri kita punya diri, itu ego itu akan naik. Mesti belajar itu. Diajar tentang berdoa, berpuasa, berjaga-jaga. Ini dia tidak tahu berjaga-jaga itu bagaimana. Ya cukup ya, sedikit di situ.